Bu Roma bentar ya, laptopnya ini lagi lambat ya. Oke, Pak Munjir. Tahu kan? Itulah nih patah-patah nih. Bentar ya. Oke. Di situ lama ada patah-patah enggak kan? Tadi Poltek Aceh nggak bisa. Ini nama pakai yang 5G. Open access Nah, 5G. Poltek Aceh nggak bisa. hal- Putus. bentar ya, kami keluar dulu ya. Oke. Bu Roma, kami juga belum diizinkan untuk share screen ini. Oh ya. Oke, Pak. Hmm. Lalu lupa. Oke. Oke, sudah. Ya. Nadia. Nadia. Mana Nadia? Nadia. Ada orangnya nggak? Nadia. Nah, Keren tapi banget. mikro. Zulkifli rambutnya. Gaul. Rambut avatarnya. Bu, mohon maaf untuk kemarin saya tidak hadir. Itu berarti proyek yang kemarin diberikan dikumpulkan batasnya Jumat ya, Bu ya? Pak ya? Iya, tetap walaupun Oke. nggak hadir, tetap dikumpulkan hari Tetap Jumat ya kumpulkan ya. proyeknya. Oke, baik, Bu. Lagi nonton-nonton video replay di YouTube juga kemarin. Jadi Oh, udah lumayan lah. oke. Oke. Videonya udah Ibu share di deskripsi ada ya? Ada, Bu. Udah Oh, nonton enggak? oke.
Sambil nunggu teman-teman yang lain yang udah masuk, silakan absensi check-in dulu ya. Rama, bentar ya kami harus restart perangkat bentar ya. Oke, Pak Mansir. Nggak lama. Ibu mau tanya, ada yang kendala absensi check-in selain Naila? Yang lain bisa semua? Untuk saya sendiri bisa Bu, aman. Aman ya? Ya. Ada lain yang punya kendala karena tadi cuma Naila yang bilang nggak bisa. Yang lain bisa nggak? Yang lain nggak ada masalah ya?
Kita tunggu Pak Munzir dulu ya. Baru kita buka. Sambil nunggu Pak Munzir, bagi yang belum absen, silakan absen dulu ya. Oke, sudah Pak Munzir? Oke, sudah. Kita mulai ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik peserta pelatihan DTS dengan tema Junior Mobile Programming. Hari ini kita pertemuan ke-8 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Sebelumnya, Ibu ingatkan bagi yang belum absensi check-in, silakan absensi pada link yang udah Ibu kirimkan di grup ya. Dan adapun hari ini kita ada kuis juga di akhir pertemuan setelah pertemuan ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Munir Umran, saya persilakan. Oke, terima kasih ke Bu Ramadhani atas eh, kesempatan yang diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Oke, pertemuan 8, saya share screen sebentar. Hmm. Oh ya, Bu Rama, tolong. Oh iya, enggak ini dia Pak ya. Tidak Ya, apa tidak melekat ya, tidak tidak melekat. melekat. Tuh. Oke, sudah Pak. Oke. Oke. Yep. Hmm.
Oh, terbalik. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Nah, di kali ini, kalau sebelumnya kita sudah coba membuat aplikasi yang sederhana, itu ada tombol, kemudian ada bermain dengan edit text, ya. Kemudian kita membuat action dari tombol, ada dua cara. Ada yang menggunakan perintah dari actionnya, aksinya dari XML. Yang kedua menggunakan source code Java. Nah, itu udah kita coba berikan projectnya, ada list programnya, silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang database, kemudian bagaimana mekanisme penggunaan data pada sistem operasi atau perangkat mobile Android ya pada khususnya, atau perangkat mobile pada umumnya. Nah, di sini ada bermain tentang namanya data persistent. Nanti ada berhubungan dengan internal storage, external storage, bagaimana itu dikatakan ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan di sini ya berhubungan tentang konseptual internal dan eksternal storage ya. Kemudian ada penggunaan file, kemudian bagaimana cara create, read, update, delete pada sebuah file dan pada penggunaan file untuk dipakai secara bersama. Nah, jadi sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai implementasi data pada aplikasi mobile, nah, jadi ada baiknya kita overview sedikit ya, overview kita sekilas mengenai tahapan SDLC dalam pengembangan aplikasi ya. Nah, di SDLC ini teman-teman bisa lihat bahwasanya singkatan atau akronim dari software atau System Development Life Cycle. Jadi siklus hidup dari pengembangan sistem atau pengembangan aplikasi. Nah, jadi bagi lulusan SMK ya, bidang RPL, nah itu mungkin, nah istilah ini sudah tidak asing lagi ya, atau bagi yang sedang berkuliah di bidang RPL atau itu di teknik komputer atau di informatika maupun sistem informasi. Nah, istilah SDLC ini sudah biasa kita gunakan. Tapi kalau di bagi lulusan misalnya di bidang TKJ atau yang lebih fokus ke jaringan, teknik komputer jaringan, mungkin belum terlalu familiar dengan istilah ini. Nah, jadi saya coba sampaikan ya secara sekilas itu mengenai setiap tahapan di dalam SDLC ini seperti apa. Nah, jadi secara umum SDLC itu teman-teman bisa lihat ini tahapan pengembangan aplikasi ya. Jadi ini merupakan suatu tahapan secara utuh dalam pengembangan aplikasi. Mulai dari tahap analisa kebutuhan, kemudian desain, implementasi, pengujian, sampai dengan tahap evolusinya. Jadi continuous improvement istilahnya ya. Nah, jadi tahapan ini nantinya dilakukan secara sekuensial ya, itu artinya masing-masing tahapan harus sudah selesai terlebih dahulu sebelum ingin lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, umumnya SDLC dilakukan secara berkala ya.
selama produk yang kita kembangkan itu digunakan oleh si user. Nah, kenapa hal seperti ini terjadi? Nah, karena kebutuhan pengguna itu bisa bertumbuh ya. Jadi dari mungkin kebutuhannya sekarang tidak terlalu mendalam. Setelah itu dikembangkan, muncul ide baru sehingga butuh namanya pengembangan. Maka SDLC ini secara berkala bisa jadi berubah sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Nah, jadi kebutuhan itu juga termasuk ke dalam ruang lingkup pengembangan aplikasi. Nah, makanya ya, setiap ada perubahan requirement ya, maka akan berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Jadi pernah saya sampaikan ya di sini juga ke teman-teman. Jadi SDLC ini seperti kita ibaratkan seperti obat nyamuk bakar. Jadi dari lingkaran kecil terus berputar, berputar, berputar sampai ke ujung. Nah, ketika sudah di ujung itu artinya tidak ada perubahan. Tapi ketika ada perubahan, maka lanjut lagi. Nah, berputar, berputar, berputar seperti itu. Nah, jadi lama-lama lingkarannya membesar. Membesar seperti itu diibaratkan aplikasinya makin lama makin kompleks ya. Gitu. Nah, pada sesi ini ya, kita akan membahas jenis-jenis data ya yang terdapat atau yang dapat disimpan pada Android ya. Nah, secara umum terdapat dua jenis data ya. Nah, itu pertama apa? Data persisten ya, yang sifatnya tetap, kemudian data temporary yang sifatnya sementara. Nah, jadi ya data yang disimpan pada perangkat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tidak selalu data tersebut harus kita simpan secara persisten ya. Namun juga dapat kita simpan secara sementara, secara temporary. Itu tergantung dari kebutuhan data yang ingin kita kelola. Nah, umumnya data temporary itu disimpan dalam bentuk cache ya. Nah, selama dia tidak dihapus, tidak kita clear cache ya di dalam aplikasi, tidak kita clear cache si aplikasinya. Nah, jadi data itu akan tetap ada. Nah, ya, jadi umumnya ya data si temporary ini tidak penyimpanan itu tidak terlalu besar ya. Biasanya ukurannya itu di bawah 1 MB. Contoh misalnya kayak teman-teman misalnya memakai aplikasi misalnya WA atau apa. Kalau teman-teman atau pakai apa ya yang ada itu aplikasi yang ada login yang lain. Nah, jadi kalau kita clearkan atau kayak di YouTube atau di ya kita clearkan case ya atau di browser kita clearkan yang di bawah itu, maka ketika kita gunakan lagi dianggap seperti pengguna baru. Nah, kalau di WA kita diminta login kembali gitu ya. Nah, jadi itu yang sifatnya si sementara, si temporary. Nah, lain halnya dengan data yang persisten, data yang sifatnya tetap. Nah, yang umumnya ya untuk jenis data ini itu menggunakan file. Nah, jadi di mana informasinya itu berisi untuk informasi utama yang disimpan ya dan jarang diakses dan jarang kita modifikasi. Nah, jadi data persisten ya pada Android itu dapat
kita proses itu melalui dua cara. Yang pertama itu melalui internal storage ataupun dari external storage. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang internal storage dan external storage itu pada subbab berikutnya ya, kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Nih, perlu kita ketahui secara bersama ya, itu alasan mengapa data persisten itu kita butuhkan. Nah, ini sebagai contoh, nah ketika misalnya kita sedang bermain game, nah atau ya, ya kita bermain game, nah kita bermain misalnya gamenya game adventure ya, game petualangan yang punya banyak level ya. Nah, jadi kita itu kan susah payah ya untuk mencapai misalnya level tertentu, level tertinggi. Misalnya kita anggaplah level yang susah kita, yang dari step ke step, dari level ke level itu sulit, dan sekarang kita beradanya di level 5. Dan untuk mencapai level 5 itu kita sudah menghabiskan waktu selama 5 jam. Nah, kemudian data tersebut tuh tidak disimpan oleh si aplikasi. Nah, jadi ya atau sehingga atau ya boleh ketika kita ingin mencoba aplikasi di hari berikutnya atau pembukaan berikutnya, di aplikasi menampilkan bahwasanya kita harus melalui dari level pertama. Nah, kalau kayak gini gimana coba? Apa yang akan terjadi? Nah, pastinya ya dijamin game itu atau tidak akan menarik lagi, tidak akan kita gunakan lagi. Nah, kenapa? Nah, karena waktu yang kita pakai untuk menaikkan level itu sudah terbuang secara sia-sia. Nah, disinilah ya pentingnya data persisten. Nah, data itu dapat disimpan ke dalam sebuah file tanpa ada batas waktu. Nah, jadi selama datanya tidak dihapus, maka eh, ketika dibuka 1 tahun atau 5 tahun kemudian, data tersebut itu masih ada. Jadi jika teman-teman misalnya main game 10 tahun kemudian ya levelnya tetap akan naik. Kayak gitu. Nah, makanya ya data persisten itu sangat diperlukan pada aplikasi mobile. Nah, akan muncul masalah apabila ya data-data yang seperti itu tidak disimpan secara tetap. Nah, jadi akan berisiko untuk kehilangan data-data yang telah kita set up di sebelumnya. Contoh lain misalnya ya, teman-teman melihat misalnya kalau di eh, ya, jam digital yang ada di running tag ya, atau di masjid misalnya ada jam sholat itu. Nah, seandainya dia listriknya padam, tak listriknya padam. Ketika listriknya menyala lagi kan jamnya langsung berlanjut ya, jamnya langsung berlanjut. Nah, karena itu ada sistem yang tetap berjalan walau si keadaan untuk displaynya itu padam karena ada media penyimpanan yang terus berjalan, ada baterai dan sebagainya. Dan begitu juga di laptop juga ada sistem yang disimpan secara permanen. Nah,
Jadi si mobile itu mengadopsi ada beberapa hal yang harus disimpan secara permanen dan ada beberapa hal yang sifatnya secara temporari. Nah, lalu di sini dikatakan bagaimana, lalu bagaimana solusinya? Ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini dikatakan Android menyediakan beberapa solusi untuk mengenali data persisten. Nah, tergantung dari sifatnya, apakah data itu sifatnya private atau boleh diakses secara publik. Nah, yang contoh contoh seperti diakses secara publik, contoh misalnya gambar, ya, hasil jepretan kamera. Nah, itu sifatnya disimpan ke dalam publik. Jadi boleh digunakan oleh siapa saja. Nah, itu contoh data persisten disimpan dalam file. Nah, kemudian ada beberapa solusi katanya yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. Nah, seperti apakah data yang disimpan akan bersifat private atau boleh secara bebas. Nah, kemudian Android juga menyediakan cara untuk membuka data private ke aplikasi lain jika diperlukan melalui content provider. Nah, jadi si content provider ini ya itu merupakan komponen yang opsional yang kita gunakan untuk membuka akses read atau write pada aplikasi kita. Nah, itu dapat disesuaikan dengan batasan yang ingin kita terapkan. Ada beberapa opsi sini katakan untuk data storage. Ya, ada yang biasanya share preference. Nah, biasanya share preference ini kita pakai untuk penyimpanan data primitif ya. Biasanya isinya key value ya. Contoh untuk login dan semua kita pakai prinsipnya untuk data storage yang share preference. Kemudian ada internal storage. Ini menyimpan data private pada device memory. Nah, ini hanya dipakai oleh si aplikasi. Kemudian ada external storage. Ini sifatnya public. Nah, kemudian pakai share external storage ya pada kita akses boleh dan siapa saja boleh akses. Nah, kemudian database ya. Ini penyimpanan data struktur pada sebuah database. Kemudian network connection, menyimpan data pada web server. Nah, biasanya ini kalau teman-teman mendalami nanti tentang pengambilan data dari database web menggunakan perangkat mobile ke dalam aplikasi, contohnya, contoh teman-teman memilih apa eh, aplikasi misalnya Instagram. Nah, konten-kontennya itu kan adanya di database ya. Database luar sana di cloud, di on cloud ya. Nah, jadi untuk pengambilannya nanti kita pakai network connection. Jadi nanti data pengambilannya, teknik pengambilannya. Nah, kemudian di sini kita berhubungan ini. Apakah pakai autentifikasi, pakai token, nah, itu semua itu berhubungan dengan data connection. Kemudian ada bundle class. Nah, ini pemetaan data string ke dalam bentuk map ya. Jadi ada map value, ada key map dan sebagainya bentuknya. Nah, biasanya ini kalau di eh, apa ya, kalau sudah bermain dengan data besar ya, bisa dipakai ini kita lebih gampang untuk pakai pemetaan data. Itu kalau teman-teman nanti belajar tentang Hadoop ya atau big data. Nah, kalau pakai big data, belajar namanya Hadoop atau HDFC, Hadoop Distribution File System. Nah, itu pakai map semuanya. Kemudian ada belajar tentang hash ya. Nah, itu jadi jenis untuk data.
Kemudian ada file I/O, file input output. Ya, ini berupa penyimpanan file pada internal storage. Contoh seperti pada gambar ya. Nah, terus ada pembahasan secara khusus tentang internal storage dan external storage. Nah, jadi di sisi kalau untuk internal storage bisa kita lihat katanya direktori private yang hanya diakses pada aplikasi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman seperti kemarin membuat project, kemudian ada nama package ya. Misalnya kalau dicontohkan com.example ya, itu yang dibawaan dari Android Studio. Kalau misalnya atau kita buat net.munziru Android pertama, maka di dalam sistem kita, di dalam Android file sistemnya itu ada directory atau ada folder namanya sama dengan nama package kita, nama package aplikasi kita. Nah, itu letaknya untuk data-data yang dipakai di aplikasi itu, untuk yang internal storage. Nah, kemudian ada external storage. Nah, ini directory yang sifatnya public, dapat diakses secara lebih luas pada aplikasi itu atau aplikasi yang lainnya. Contoh, seperti tadi saya katakan, teman-teman misalnya ambil gambar menggunakan aplikasi bawaan kamera, setelah teman-teman jepret, kemudian membuka WA, kemudian ingin membagikan gambar yang telah tadi, jadi kan pilih si lampirkan file gambar, misalnya gambar foto. Nah, jadi setelah itu akan muncul gambar yang teman-teman jepret tadi. Nah, itu penyimpanan gambar itulah yang dikotakkan pakai external storage. Karena sifatnya direktorinya adalah sifatnya public. Ya, boleh dipakai oleh siapa saja. Nah, terus dibilang ya, aplikasi dapat mengakses struktur direktori itu mirip dengan penggunaan pada Linux dan Java I/O ya, strukturnya. Struktur dalam penyimpanan di Android ya, khusus Android. Karena sama-sama pakai kernelnya Linux. Nah, yang berikutnya lebih rinci lagi tentang internal storage ya. Ini ada karakter dari internal storage. Nah, dikatakan nih selalu tersedia ya, dapat diakses ya, karena kalau untuk kelancaran dari aplikasi itu ya, aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian menggunakan file system dari device ya. Terus hanya bisa diakses pada aplikasi itu sendiri, kecuali jika secara eksplisit diatur agar dapat dibaca tulis. Itu tergantung dari si pengembangnya seperti apa ya. Nah, kemudian ketika aplikasi dihapus ya, install, nah sistem akan menghapus semua file aplikasi dari internal storage. Dia akan ikut juga, ikut terhapus. Nah, itu. Nah, yang berikutnya karakteristik dari external storage. Nah, tidak selalu tersedia karena kapan saja bisa dihapus. Nah, menggunakan file system dari device atau penyimpanan fisik eksternal seperti SD card ya, atau sekarang misalnya kita bisa pindahkan dia ke storage yang lain, apakah ke flash atau ke SSD ya, pakai si OTG misalnya. Kemudian reliable, semua aplikasi dapat membaca file tersebut ya, karena sifatnya public tadi. Nah, kemudian ketika aplikasi misalnya seperti misalnya teman-teman uninstall kamera ya, yang untuk capture kamera. Nah, atau teman-teman pakai WA atau pakai aplikasi yang tertentu yang sudah pernah menggunakan medianya, sudah pernah pakai akses file yang sifatnya external storage.
Nah, jadi sistem tidak akan menghapus file private dari aplikasi tersebut. Maaf ya, file public ya, file public dari aplikasi tersebut. Nah, karena dia nggak bisa akses itu, karena itu kepemilikan secara external storage. Nah, jadi, kapan kita perlu untuk dua jenis ini? Kapan internal, kapan eksternal? Nah, di sini dibilang ya, untuk yang internal storage paling baik digunakan jika tidak ada yang boleh mengakses file selain aplikasi tersebut itu sendiri. Contoh, data login. Nah, jadi hanya boleh dipakai oleh dia sendiri, tidak boleh yang lain. Nah, sekarang kan ada yang login juga pakai fingerprint ya. Nah, jadi apakah fingerprint itu termasuk dari internal storage? Nah, atau bagaimana? Ada yang tahu? Untuk kasus fingerprint gimana? Fingerprint itu internal storage atau external storage yang dipakai tipenya? Ada? Untuk fingerprint. Kalau login ya udah pasti ya. Kalau login biasa pakai username password. Nah, itu pakai oke, sudah pakai internal storage. Nah, sekarang fingerprint bagaimana? Oke, itu jadi bahan pembahasan bersama ya. Jadi nanti silahkan dicari tahu. Karena kalau dikasih tahu, nanti sudah bilang, oh, nah kamu cari tahu lagi. Jadi biarlah nanti teman-teman cari tahu. Oke, Oke, yang berikutnya, nah yang berikutnya tuh external storage. External storage ya paling baik digunakan jika katanya file tidak memerlukan batasan akses. Nah, kemudian file dapat di-share ke aplikasi lain, membolehkan pengguna untuk mengakses file melalui komputer. Nah, ini dari dua eh, apa namanya keperluan ini, dari dua jenis data ini, jadi teman-teman bisa lihat kapan memakai internal storage, kapan harus pakai external storage, ya. Nah, jadi secara umum ya, secara bawaan, secara default, file yang tersimpan ya pada internal storage itu sifatnya private ya, hanya dapat diakses oleh si aplikasi itu, tidak dapat diakses oleh aplikasi lain, tidak dapat mengaksesnya. Nah, meskipun nanti kita tetap bisa ya men-share file ke aplikasi lain nantinya menggunakan si content provider. Itu pun harus ada perizinan dan sebagainya. Nah, jadi contoh pembuatan file internal storage ini seperti ini. Nah, file file objek, kita membuat objek dari kelas file, kemudian new file, kemudian kita masukkan content.getFileDir file name. Nah, ini file name ini yang kita deklarasikan apa nama yang kita buat. Nah, context.getFileDir ini untuk lokasi penyimpanannya. Jadi ada dua apa namanya? Dua untuk konstruktor ini, konstruktor pada kelas file itu kita gunakan yang dua parameter. Parameter pertama ini lokasi penyimpanannya. Parameter kedua adalah nama filenya. Nah, jadi untuk kita mengetahui di mana letak
file ini di dalam sistem nanti atau direktori mana dia berada, kita pakai context.getFileDir, maka akan diberikan path-nya letaknya di mana. Nah, ini di sini ya, ini fungsi-fungsi yang dipakai adalah fungsi standar dari bawaan kelas dari java.io. Ya. File operator dan stream ya. Input stream dan output streamnya. Nah, langkah menulis file private ke internal storage ya. Kita panggil ini open file output ya dengan nama file dan metode pengisiannya. Nah, ini dikembalikan dengan file output stream. Nah, jadi untuk file output stream nanti kita akan tulis dengan metode write ya. Kita tutup jika sudah tidak digunakan lagi atau si activity-nya sudah selesai, jangan lupa kita tutup, kita close pakai metode close. Dengan seperti itu, filenya sudah dibebaskan dari memori. Nah, jadi memori perangkat itu tidak dibebankan lagi. Karena pertama kita buka, nah setelah ketika kita membuka aksesnya, ya, maka secara otomatis itu akan meminta slot di memori untuk penyimpanan sementara. Nah, kemudian ketika kita anggap ini sudah selesai, nah silakan kita tutup. Kita close. Nah, dengan seperti itu hilang dia di dalam memori dan kita bebaskan memori kembali. Nah, ini contoh seperti ini. Ada file namanya my file. Kemudian ada variabel kedua, file content. Nah, isinya adalah hello world. Nah, kemudian ada objek untuk output stream. Untuk kita tulis namanya output stream dari kelas file output stream. Nah, di sini kita pakai try catch ya. Kita ada block try, kita block catch, kita coba jika gagal dia akan di sini. Nah, ini namanya untuk menangani jika nanti terjadi error. Nah, karena kalau kita langsung tidak pakai try catch, nah seandainya file ini memang gagal dibuat, maka nanti langsung error. Nah, dan aplikasi kita akan jelek sekali gitu ya. Langsung dia ngestak ya. Tidak akan bergerak apa-apa lagi. Tapi ini menggunakan try case hanya errornya di sini. Tapi tidak mematikan langkah dari aplikasi. Nah, di sini di output stream kita inisialisasi file output stream, open file output, file name, si my file, context.mode private ya. Pembacaannya secara private. Nah, setelah terbuka ngapain? Setelah terbuka kita tulis dia. Kita isi. Mungkin di sini masih file kosong karena kan ini kita baru membuat file ya. Ini filenya kosong. Ya, baru file kosong. Nah, ditulis file content.get byte. Nah, jadi kita tulis dengan metode byte. Get byte ya. Nah, di sini ditulis dan isinya adalah si hello world. Nah, kemudian setelah selesai kita penggunaan, kita close. Nah, maka nanti di dalam file itu akan isinya adalah hello world. Nah, jadi kenapa di sini pakai metode private? Nah, jadi ada penjelasan. Jadi metode private akan membuat file atau mengganti dan mereplace dengan nama yang sama. Nah, jadi dan membuatnya private untuk aplikasi kita sendiri. Nah, ada mode lain, ada mode append. Ini akan ditulis di setelahnya, jadi akan tidak dihapus. Kalau yang private ini dia akan mengganti, mereplace. Kalau ini akan terus diteruskan, seperti kita pakai untuk locate ya, lock ya, untuk lock biasanya kita teruskan isinya. Kecuali lock yang kita hapus nanti atau case gitu juga.
Nah, langsung kita teruskan. Kemudian ada mode word readable, kemudian ada mode word writeable ya. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya yang dua ini sejak si API 17 atau mulai Android N sini ya. Nugget ya. Karena penggunaannya yang berdampak pada security exception. Nah, yang biasanya dipakai memang ya si private sama si pen. Nah, ini langkah membaca file private pada internal storage. Kalau tadi menulis, sekarang membaca. Jadi kita buka, tetap sama pakai open file input ya. Kemudian tadi kita tulis pakai output ya, open file output. Kalau kita membaca pakai file input stream. Nah, kita read, setelah kita baca kemudian kita close. Nah, jadi sekarang kita ingin membaca file hello file.txt. Nah, ini deklarasikan dulu nama filenya. Ya. Setelah deklarasi, kemudian kita buat sebuah apa namanya objek untuk pembacaan file itu pakai open file input, kemudian nama filenya. Nah, yang berikutnya kita tampung pembacaannya, kita pakai string buffer, kita ubah dia menjadi string. Nah, new kita buat apa namanya variabel baru dari maaf bukan variabel ya, objek baru dari string buffer namanya file content. Nanti akan menampung dari isi dari pembacaan fin ini ya. Terus nah di sini dibuat batasan ya untuk pembacaannya itu sekitar ukuran byte-nya itu 1024, ukuran array-nya, batasan untuk pembacaan array-nya 1024. Nah, cara pembacanya seperti ini. Nah, kita selama akan diulang selama ini n ini merupakan apa ya namanya variabel sebenarnya ya. Satu lagi kurang sini. Nah, fin.read buffer. Jadi n ini string ya atau karakter. Nah, ini file in ya, ini fin ini dot read buffer. Nah, kemudian tidak sama dengan -1. Jika nilainya ada dan ketika di read ini terbaca berapa byte-nya ya, maka kita tulis ke dalam file content dengan metode append. Jadi append ini dia tidak akan mereplace tapi kursornya akan terus berada di posisi paling akhir. Dia akan dituliskan pada posisi paling akhir dari kursor file. Misalnya sekarang baru kosong. Nah, misalnya isi dari hello file.txt adalah hello world. Nah, ketika kita tulis pertama huruf H. Ya, karena kursornya berada di paling depan H. Kemudian kursor pada file itu akan berada di posisi setelah H. Maka itu untuk karakter berikutnya akan berada di samping H karena tempat si kursor itu berada. Dan begitu juga seterusnya. Itu kalau kita pakai metode append. Dia akan melanjutkan string yang ada di dalam konten tersebut. Nah, setelah itu baru ditutup. Ya. Nah, yang berikutnya cara penyimpanan file
cache ya, caci. Nah, jadi jika misalnya kita ingin membuat cache pada beberapa data temporary, daripada kita menyimpannya ya secara terus-menerus, ya maka sebaiknya kita menggunakan get cache dir ya untuk membuka file yang mewakili direktori si internal tempat aplikasi kita berada. Nah, jadi ya karena ya sifatnya yang sementara ini, nah apabila nanti apabila nanti si device hampir kehabisan ruang penyimpanan internal, maka si Android dapat menghapus file cache ini ya untuk memulihkan ruang. Jadi kalau sifatnya yang dia tidak perlu terlalu kita simpan, boleh pakai get cache dir. Jadi untuk jaga-jaga internalnya itu sedikit. Contoh kayak di browser, semua histori apa yang hasil kita searching, kita browsing, itu kan disimpannya di dalam cache. Nah, itu bisa kita hapus. Nah, jadi untuk membebaskan ruang. Kalau di web browser, yang di laptop misalnya, atau di HP kan ada yang modenya, kalau di Chrome ada incognito. Kalau di Mozilla ada mode mode incognito. Nah, jadi mode samaran. Kalau kita pakai mode samaran, maka historinya atau case-nya tidak tercatat. Nah, tapi kalau kita pakai yang normal, halaman normal, maka semua pencarian itu akan tercatat di dalam case-nya browser. Tujuannya untuk apa? Jika kita ingin mencari halaman yang sama di esok harinya, itu historinya masih ada. Jadi kita langsung bisa cari. Tapi kalau kita pakai incognito, kita harus tulis kembali dan cari secara manual. Itulah kenapa ada yang namanya, kenapa webnya kok ada yang incognito, kenapa ada yang tidak. Itulah perbedaannya. Nah, ini contoh untuk penulisan code ya pada file cache ya. Nah, ini pakai create temp file ya, cache karena temporary. Nah, ini pada directory cache yang tersimpan secara private pada aplikasi. Nah, jadi get ini kan mirip ya dengan yang tadi. Nah, ini ada file, kemudian nama name-nya. Ini file name ini uri.parse.url. Nah, kemudian get last page segment ya. Ini ketika nanti pemanggilan ini kita harus masukkan nanti si URL-nya. Kemudian akan dia buat filenya dengan nanti memasukkan context.get case dir. Nah, ini jadi metode ini ya itu akan mengembalikan secara absolut path ya dari direktori cache pada internal storage dari aplikasinya. Nah, jadi selain itu juga ada beberapa metode penting. Nah, ada get file dir. Nah, nanti untuk mendapatkan path absolut ke directory file. Nah, kemudian ada get dir. Ini untuk membuat atau membuka yang sudah ada. Get dir. Kemudian delete file, hapus file, file list ya untuk mengembalikan daftar file yang saat ini disimpan dalam internal storage. Nah, yang berikutnya ada, kalau tadi kita berbicara dengan internal storage, berikutnya adalah external storage. Nah, jadi
setiap perangkat Android ya itu mendukung untuk penyimpanan eksternal ya. Nah, untuk penyimpanan filenya. Nah, jadi penyimpanan eksternal ya atau external storage ini media storage yang bisa kita lepas pasang. Ya, misalnya seperti ada si SD card atau penyimpanan internal ya, walau yang tidak bisa yang lepas pasang ya. Nah, file yang disimpan ke penyimpanan eksternal itu bisa kita baca atau bisa dibaca oleh semua ya, oleh semua yang membutuhkan ya. Kemudian dapat dimodifikasi oleh si pengguna ketika mengaktifkan misalnya penyimpanan massal USB ya, untuk mentransfer misalnya file ke komputer. Nah, jadi bisa. Kemudian, aduh, fungsi ya utama dari si SD card itu kan untuk penyimpanan file pengguna ya, oleh pengguna seperti misalnya ingin menyimpan foto, video, musik, dan dokumen atau sebagainya lainnya. Nah, itu biasanya kita pakai penyimpanan yang eksternal di SD card. Nah, bisa misalnya ketika mengambil gambar langsung tersimpan ke SD card, langsung kita setting penyimpanannya ke SD card. Tujuannya tidak membebankan memori penyimpanan internal gitu. Nah, jadi misalnya pada spesifikasi ya misalnya teman-teman misalnya beli smartphone. Nah, jadi pada spesifikasi kan biasanya ditulis besar memori telepon. Nah, biasanya ya ketika melihat smartphone itu, nah memori yang ditampilkan itu yang ditulis itu adalah total dari sistem storage ditambah penyimpanan perangkat, penyimpanan HP, penyimpanan PON ya, atau penyimpanan yang biasanya kita akses menggunakan USB. Nah, jadi besarnya pembagian antara sistem storage ya dengan PON storage itu berbeda-beda dari tiap produsen. Nah, itu tergantung dari pengaturan pabrik ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman beli smartphone Android di ditampilkan, ini penyimpanannya 256 penyimpanannya ROM-nya ya. Waduh, RAM, kemudian ada ROM, random itu dibuat 200 ya, atau internal storage dibuat itu 256 giga. Waduh, besar nih. Nah, teman-teman harus lihat bahwasanya 256 giga itu nantinya akan terbagi dua. Satu untuk ambil file system, tiga 30 atau 40 akan terambil oleh sistem. Nah, selebihnya baru teman-teman bisa gunakan. Nah, oke. Hati-hati di jalan, Kakanda. Ya. Oke, nah yang berikutnya kita akan coba jelaskan ya perbedaan antara istilah memori ya pada Android ya. Nah, itu ada tadi internal storage atau yang system storage. Nah, ini memori yang berguna ya, khusus ya nih. Jadi untuk menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi ya atau misalnya dengan game dan sifatnya itu tidak dapat digunakan untuk menyimpan konten pengguna yang lain ya,
Contoh misalnya dia nggak bisa untuk menyimpan foto, video, musik, dokumen atau yang lain gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita ya menginstal aplikasi atau menginstal game, nah jadi kapasitas dari memori itu akan terus berkurang. Nah, itu yang dipakai di sini. Nah, yang kedua ada phone storage atau isi untuk USB storage ya. Nah, ini bisa ya kita gunakan untuk menyimpan file menyimpan file aplikasi atau game. Nah, tapi bisa juga untuk menyimpan eh, berbagai jenis file yang lain ya. Ya, seperti tadi, seperti yang saya bilang, ada untuk hasil jepretan kamera, kemudian hasil downloadan, kemudian mau masukkan dokumen, nah itu letaknya di sini. Kenapa? Yang itu bisa kita pakai di bisa dipakai secara bersama oleh aplikasi yang lain atau untuk transfer misalnya ke perangkat lain, ke laptop dan sebagainya. Nah, kemudian ada si SD card ya atau si kartu SD. Nah, ini memori yang menunjukkan ya kapasitas dari memory cardnya. Biasanya kan jenis yang kita pakai yang sekarang itu yang micro SD ya. Nah, kalau yang micro SD yang lebih kecil tidak pakai lagi adapternya, bukan pakai yang SD card, tapi yang sudah ke micro SD yang di bagian dalamnya. Nah, ini yang harus kita install dulu pada perangkat Android. Bagaimana cara installnya? Jadi ketika teman-teman memasukkan si micro SD atau SD card, sekarang micro SD, nah itu nanti si sistem Android akan mengformat si SD card menjadi micro SD menjadi format yang diminta oleh si perangkat. Nah, dan sifatnya ini kan bisa kita lepas pasang ya, dan bisa kita ganti kapasitasnya dengan yang lebih besar. Atau sekarang pakai yang flash ya, flash drive. Nah, pakai OTG, kita colokkan dari bawah, langsung bisa transfer itu penyimpanan ke situ. Nah, yang berikutnya perbandingan antar platform. Nah, ini perbandingan untuk storage-nya ya antara Android dan iPhone misalnya. Nah, di sini ketika dilihat ya, untuk iPhone ya ini memiliki kapasitas internal yang lebih tinggi dari Android dan partisi untuk OS-nya lebih fleksibel. Nah, ada tapinya, katanya tidak support untuk external storage atau untuk penyimpanan tambahan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memasukkan si micro SD, nggak bisa. Nah, itu kapasitasnya dari sekian sampai dengan sekian. Nah, tapi untuk yang Android maaf, untuk yang iPhone 15, ya iPhone yang 15 itu sekarang portnya itu sudah pakai port USB. Kalau sebelumnya kan masih yang Lightning ya, masih Lightning, port Lightning. Kalau di Android sudah Type C, mereka masih pakai Lightning. Sekarang yang untuk Android 15 sudah Type C. Jadi bisa juga langsung disimpan ke media lain, ke hard disk atau ke flash ya sebagainya. Karena mungkin menurut pabrikan ya, menurut para developernya si iPhone, si Apple, anggap bahwasanya eh, sekarang harus dibutuhkan media penyimpanan lain, apalagi sekarang kapasitas jepretan itu kan sudah besar ya. Nah, ada yang sampai sekali jepretan 30 atau puluhan MB sekarang. Karena kualitas gambar yang dipakai yang lebih bagus membuat ukuran file ini bisa mencapai lebih besar.
Nah, kalau untuk Android ya. Nah, jadi Android itu masih disediakan ya, walaupun tidak semua, untuk penambahan kapasitas melalui micro SD. Nah, itu ya. Kalau ini masih 4.6 ini kan versi dulu ya. Kalau sekarang ada yang sampai 256, ada yang 512 lagi penyimpanannya. Seperti Xiaomi 13 Pro Plus ya. Ya, Xiaomi Xiaomi apa Xiaomi Redmi Note ya. Misalnya ya. Saya tidak jualan ya. 13 Pro 5G Pro Plus ya. Itu penyimpanannya sudah sampai 512. Dan juga sudah masih bisa pakai si eksternal, pakai OTG ataupun pakai micro SD yang sifatnya hybrid. Nah, jadi bagaimana bisa kita gunakan yang external storage ya? Internal storage sudah pasti bisa karena kita mengaksesnya pakai konten get file dir. Nah, kalau untuk yang external storage itu kita butuh konfigurasi pada deskripsi dari Android yang letaknya di Android manifest.xml. Nah, di sini kita minta izin ke user untuk pengaksesan external storage-nya untuk pembacaan baca tulis ya. Nah, jadi kalau untuk Android di bawah Marshmallow, di bawah Android 6, Lollipop dan sebagainya, kita cukup melakukan perizinannya itu hanya di Android Manifest. Nah, cukup kita buat seperti ini. Use permission, kemudian atributnya Android name, apa permissionnya, Android.permission, write external storage, dan read in external storage. Nah, dua permission ini aja cukup kita buat di manifest dan ini sudah bisa dipakai. Nah, namun sekali lagi saya ingatkan bahwasanya konfigurasi yang seperti ini hanya bisa dipakai untuk Android di bawah Marshmallow. Nah, kalau sekarang kan sudah Android tiramisu ya, apalagi RST, dah sekarang sudah U ya, U lupa saya namanya apa. Nah, karena saya belum ada yang smartphone untuk yang U. Nah, sekarang ya, untuk Android terbaru bagaimana? Nah, untuk Android yang terbaru, selain kita mendeklarasikan atau membuat konfigurasinya di sini, di Android Manifest, maka di dalam source code Java nanti juga kita harus membuat permission. Di mana permissionnya? Di activity yang membutuhkan itu. Di activity yang membutuhkan akses ke external storage. Ya, nanti ada tutorialnya ya untuk bagaimana cara permintaan izin. Nah, di sini nanti kita bisa pakai ya beberapa metode ya. Jadi sebelum kita melakukan penyimpanan eksternal ya, kita panggil dulu yang namanya get external storage ya. Ini seperti dikatakan ini untuk memeriksa apakah medianya tersedia atau tidak. Ya, jadi medianya mungkin terpasang di komputer dan hilang misalnya. Hanya baca misalnya atau dalam status yang lainnya. Nah, kemudian ada get external storage, get external storage directory. Nah, ini nilai dari ya fungsi ini ya, itu akan menghasilkan
lokasi ya di sini, lokasi penyimpanan eksternal ya penyimpanan eksternal di mana letaknya. Nah, jadi direktori yang saat ini itu mungkin tidak bisa diakses jika telah terhubung dengan komputer. Nah, yang ketiga ada get external storage public directory. Nah, ini di sini kita letakkan ya. Nah, nilai dari fungsi ini itu menghasilkan eh, lokasi direktori penyimpanan eksternal ya, sesuai dari argumennya ya, argumen tipe ya yang ada pada fungsi get external storage public directory. Nah, isi isi dari tipe ya. Nah, jadi isi dari tipenya misalnya direktori dokumen, terus direktori download atau direktori picture, direktori musik dan masih banyak lagi ya. Ini tergantung dari tipe direktorinya. Mau ambil apa? Misalnya contoh gambar, kita pengen gambar. Kalau di WA misalnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam aplikasi WA. Nah, di sini kita pakai eh, get external storage public directory yang public, yang bisa akses public. Namun untuk tipenya ambil yang picture. Nah, maka yang direktori picture saja yang akan dimunculkan. Gitu. Aduh, aduh. Nah, berikutnya ada external storage state ya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh baris code untuk penggunaan external storage state. Nah, jadi seperti ini ada. Untuk kita baca dulu state-nya. Environment get external storage state. Kita cari dulu statusnya. Ya, seperti di sini katakan kita lihat dulu apakah untuk yang get external storage ini apakah medianya tersedia atau tidak gitu kan. Nah, jika medianya tersedia, maka keluarkan hasil ya. Jika enggak ya dia false. Sudah di mount apa tidak medianya ya. Terus nah ini nilai balik ya, returnnya dari get external storage itu ada beberapa. Ada media unknown ya, SD card tidak dapat dikenali. Kemudian media remove status tidak ada kartu yang tersedia. Unmount status penyimpanannya jika media ada tetapi tidak dipasang. Kemudian ada mount, nah status penyimpanan jika media ada dan terpasang dengan akses bisa baca tulis. Kemudian ada mount read only, ini hanya untuk bisa dibaca, tidak bisa diubah dan tidak bisa ditulis ya. Nah, berikutnya tentang potongan program untuk eksternal file directory ya. Nah, di sini untuk penggunaan ya, ini kan yang di atas sama ya. Ini jika dia tidak nih, kita akan ngecek ya external storage availability check. Nah, ini tersedia tidak? Ini tanda seru environment.media_mount.equal state ya. Nah, jika tidak tersedia langsung dia selesai kasih returnnya apa. Nah, jika ada ini masuk berikutnya ini pembuatan file yang akan disimpan dengan direktori eksternal katanya di sini. Nah, jadi di sini ada di environment kita pakai metode namanya get external storage
directory. Nah, jadi nilai dari fungsi ini itu menghasilkan lokasi ya, penyimpanan dari penyimpanan eksternalnya ya. Nah, jadi direktori yang saat ini itu mungkin tidak dapat diakses jika terhubung dengan komputer. Nah, jika terjadi sesuatu, dapat kita lakukan pengecekan dengan pemanggilan fungsi get external storage state yang tadi. Maka kalau sini sudah terhubung dengan komputer, nah ini sudah nggak bisa kita pakai ya. Nah, jika tidak terhubung, nah seperti ini, kemudian kita lakukan file create new file, kemudian kita nanti lakukan apa isi outputnya. Nah, yang berikutnya external storage directory, storage public directory. Jadi ini mirip-mirip. Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Oh ya, sini ada ini ya, penggunaan public directory itu hanya berlaku untuk versi KitKat ke atas ya. Dari versi 19 ke atas. Jadi kalau KitKat Lollipop 5, KitKat ya. KitKat itu 442 ya. Versi 442. 442 itu sudah ke KitKat. Ya, 44 juga, 444 itu sudah KitKat juga. Nah, jadi dari situ ke atas. Nah, jadi sini penggunaan dari get external storage public directory. Nah, jadi nilai fungsi dari ini itu akan menghasilkan lokasi si penyimpanan. Nah, yang dimana tipenya ya, dari argumen tipe yang tadi kita lihat. Nah, itu di sini di apa namanya dipakai argumen tipenya adalah direktori dokumen. Nah, pada contoh ini kita lihat adalah direktori dokumen. Nah, maka nantinya akan dikembalikan atau dihasilkan adalah semua yang berkaitan dengan dokumen. Jadi nama filenya .txt dibuat ke dalam direktori dokumen, nanti dibuat dalam direktori situ. Nih, ini peletakannya di sini nanti di direktori dokumen. Nah, ada beberapa nilai statik yang sering digunakan pada si metode get external storage public directory. Nah, yang pertama ada direktori dokumen seperti tadi. Jadi peletakannya dokumen yang telah dibuat oleh si pengguna, direktori standar. Kemudian ini kalau kita masukkan direktori download, langsung dia masuk ke download. Contoh teman-teman misalnya pakai si IDM ya untuk download. Nah, IDM untuk download di dalam komputer misalnya. Jika dia ketahui adalah itu adalah extension yang kita download adalah extension video, dia masuk ke video, extensionnya misalnya MP3 atau apa ya, WMA, Windows Media Audio, itu dia akan masuk ke musik. Kalau yang sifatnya AVI, MP4, nah itu akan ke video. Kemudian ada JPEG, nanti masuk ke gambar, ke picture dan sebagainya ya. Itu kita sudah membuat tipenya ya, string tipenya itu dengan nilai-nilai statik seperti ini. Maka nanti akan disimpan langsung ke direktori standar dari bawaan perangkat seperti itu. Misalnya teman download PDF dari HP. Nanti kita bisa langsung di folder download akan keluar atau di folder dokumen. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat fungsinya ada create, read, update, delete ya. Ini yang bisa dipakai pada external storage ya.
Jadi kalau create itu untuk membuat file yang akan kita buat di external storage, kemudian read untuk membaca, update untuk mengubah isi file, kemudian ini delete untuk menghapus file. Nah, jadi ini yang tadi singkat saja. Nah, jadi mulai dari versi sistem operasi Marshmallow untuk 6 dan OS di atasnya ya. Jadi setiap kita melakukan seperti tadi saya bilang, setiap kita ingin melakukan kegiatan pada external storage, maka kita harus meminta izin penggunaan storage ke user secara runtime. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat apa pengaksesannya itu nanti di dokumentasinya ya. Jangan lupa baca dokumentasi di developer.android.com. Kemudian nanti di /training cari tentang bagian permission. Nah, kemudian ada requesting. Nah, jadi situ. Nah, sebelum ke proses ini ya, nah itu kita harus melakukan permission secara runtime. Jadi kita letakkannya di sini. Nah, nah nanti setelah file itu kita ingin baca, ini ada penggunaan file reader, kemudian ada buffer reader. Ya. Ini biasanya dipakai untuk pembacaan data. Buffer reader, buffer, kemudian nanti ada input stream reader sebagainya. Nah, ini pembacaannya secara sampai per baris ya. Sampai dia berjumpa baris ya, read line. Nah, nanti ketika ditemukan jika dia masih berisi, diulang selama masih berisi, dia akan letakkan di dalam objek teks ya. Ini merupakan objek dari string buffer. Nah, kemudian letakkan isinya pakai metode append. Kemudian line.br.readline dan ini diulangi terus menerus ya. Nah, yang membuat loopingnya itu di sini. Ini yang membuat looping. Loopingnya letaknya di sini. Nah, di br.readline. BR ini si buffer reader. Nah, dia akan ngelooping, dia akan baca per baris semua. Sampai dengan akhir baris. Akhir baris dari sebuah file. Jika sudah berakhir, dia akan ditutup. Nah, dengan seperti ini memorinya akan dilepas kembali. Nah, dan sama juga ya, nanti tetap jika ingin baca, atau jika ingin menulis, ini kan kayak ingin tulis, kita pakai permission secara runtime. Di sini juga sebelum kita masuk kemari, nah sebelum kita masuk kemari kita juga harus melakukan permission dulu. Nah, kita ingin hapus juga sama, kita lakukan permission dulu. Tapi jika nanti sudah di di create sudah pernah kita buat permissionnya dan kita izinkan, maka untuk pengaksesan yang sama maka tidak akan diminta lagi. Situ. Nah, jadi nanti ada ini langkah-langkahnya ya. Misalnya ada latihan, teman-teman ini latihan. Mungkin bisa jadi di dalam modul ya yang ada di LMS itu ada latihannya. Nah, silakan nanti teman-teman misalnya coba-coba. Nanti ada latihan 1, buat dulu projectnya dengan nama latihan storage. Kemudian kita buat kelasnya, misalnya namanya internal storage activity.java. Ada ini nama untuk layout. Kemudian kita masuk ke dalam internal storage activity Java baris untuk create, read, update, delete. Nah, create, update, delete nanti bisa baca di dokumentasi ya. Nah, di sini juga bisa pertama kita buat project,
Nah, pilih di sini kita pilih ya empty misalnya. Nah, kemudian kita buat nama Java-nya sama nama activity Java sama layoutnya. Nah, di sini kita contreng si launcher activity karena dia adalah activity pertama dan ini akan ditampilkan jadikan dia launcher. Maka nanti di dalam Android Manifest ini akan terbuat eh, intent filternya menjadi main launcher lah. Filternya. Kemudian, nah kita buat view-nya ada kita buat 3 button buat, button ubah, button baca sama button hapus. Kemudian ini kita buat text view, isinya untuk dengan ID teks baca. Nah, ini teks baca. Nah, yang berikutnya, nah ini kan untuk yang bentuk di tampilan XML-nya seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah selesai, nah di sini pakai linear layout dengan orientasinya vertikal ya. Nah, karena dengan vertikal pakai linear layout kita secara linear dia langsung ikuti dari linearitas dari peletakan komponen yang view pada XML. Nah, berikutnya masuk ke codingan Java. Nah, codingan Java. Nah, ini kita buat di sini dideklarasikan sebuah file string, file, file name, dan ini letaknya di bawah kelas ya. Ini akan menjadi variabel kelas. Kenapa? Karena biar bisa dipakai di metode nantinya di button baca, button button buat, button ubah, baca dan delete. Nah, kemudian ada satu teks baca yang merupakan objek dari text view yang sama juga kita letakkan di dalam kelas, di bawah kelas secara langsung. Nah, yang berikutnya, nah di method onCreate, nah di method onCreate ini kita lakukan apa namanya inisialisasi, ya. Tadi kita sudah buat deklarasi inisialisasi, buat dengan tombol buat file, ubah dengan ubah, baca dengan tombol baca, delete file dengan hapus, kemudian teks baca dengan teks baca. Nah, di berikutnya ya, di dalam masih di dalam metode onCreate ini kita buat event. Nah, kita deklarasi event. Nah, but buat file .set listener. Nah, di sini tidak ditambahkan kalau yang di selanjutnya kan dibuat new on click listener ya, new on click listener dan ada panjang. Tapi di sini sebenarnya yang masuk adalah konteksnya muncul di mana, yang dis. Nah, ini selesai. Sampai di sini metode onCreate selesai. Di metode berikutnya di bawah ini ya, di bawah tutup dari bloknya onCreate ada nanti ada kita buat void, kita buat metode baru namanya buat file. Ya, dari metode ini ya. Dari objek ini kita buat ya, buat file. Jadi kita buat kontennya seperti ini. Ini tujuannya apa? Ketika nanti kita klik button buat, yang akan dipanggil adalah si uh, buat file. Nah, begitu juga yang berikutnya, ya hapus file, ya gitu ya. Kemudian nanti ada lagi, oh ini dua-dua ya. Ada hapus, ada ubah, ada baca, ada delete. Nah,
Nah, di sini yang dideklarasikan mungkin cuma dua ya. Nah, ada buat sebenarnya ada dua, ada lagi ini tertimpa ya. Nah, kemudian sini dibuat ada hapus. Nah, karena kan ini 6 7 ya. Ini harusnya ada tertimpa kayaknya. Nah, setelah kalau dirasa empat dari metode itu sudah terbuat, yang berikutnya kita pakai buat lagi metode override. Kalau sini tidak perlu pakai override. Nah, kemudian kita buat metode override satu, nama metodenya onClick yang mengimplementasikan dari view dengan objeknya view. Ini untuk apa? Ya, ini untuk apa? Ini karena tadi ini kan dalam konteks ya. Sebenarnya kan kalau di awal kemarin di pertemuan ke-7 di sini kita buat set on click listener dalam kurung new on click listener, kemudian ada metode ada public ya, public void on click. Nah, jadi untuk menyambung dari eventnya kita buat handlernya ya. Ini sudah kita buat actionnya, tapi penanganannya nggak ada, handlernya nggak ada handler ya. Jadi di sini kita buat penanganannya ketika dia diklik ya. Nah, jadi kita akan ketika dia diklik di sini dibuat jalankan panggil metode namanya jalankan perintah. Nah, jalankan perintah v.getID. Nah, dari perintah ini. Nah, sebenarnya bisa digabung ya. Sebenarnya dua metode ini bisa digabung jadi satu. Cuma di sini bisa-bisa. Nah, ini buka kurung metode, blok metode sampai tutup metode. Nah, kemudian kita buat metode baru. Metode jalankan perintah dari metode ini. Nah, isinya kan ID. V ini adalah ID. Jadi kita tampung dalam bentuk integer ya. ID itu dalam bentuk integer. Nah, integer ID. Pakai switch case. Kenapa pakai switch case? Karena pemilihannya kan sudah pasti ya. Pastinya dari mana? Ini kan 4 pilihannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ID-nya dari sini. Jadi kita deklarasikan apa? Jika ID-nya yang diklik adalah r.id button file, maka jalankan metode buat file. Jika dipanggil ditekan adalah button baca file, maka baca file. Begitu juga untuk ubah, panggil ubah, hapus, panggil yang hapus. Nah, kemudian teman-teman jalankan, baik itu di emulator maupun di physical device, yang mana physical device itu terkoneksi dengan atau terhubung dengan perangkat. Nah, cara menghubungkannya boleh menggunakan kabel data, boleh menggunakan secara pairing menggunakan wireless, WiFi. Nah, untuk pairing atau ya pairing menggunakan WiFi, nah itu Android teman-teman itu harus versinya, pertama versinya harus minimal versi Android 11. Nah, yang kedua adalah antara jaringan WiFi laptop dengan jaringan WiFi-nya si Android yang physical device itu harus di satu jaringan WiFi yang sama. Tidak bisa teman-teman, oh saya mau buat jaringan. Teman-teman aktifkan apa namanya, apa ya namanya itu ya, hotspot dari HP biar satu jaringan dengan si laptop. Nah, laptopnya sudah ke WiFi, tapi WiFi-nya kita tidak aktif, maka itu tidak bisa. Walaupun kita sudah aktifkan si hotspot, tidak bisa.
Jadi caranya bagaimana? Ya, numpang di WiFi orang lain, apakah tethering teman atau di warung kopi misalnya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan ID wireless WiFi yang sama dan ID router yang sama dan mendapatkan IP dari si router tersebut. Ini kalau bisa teman-teman lihat di sini ya, di sini di apa namanya? Di device manager ya. Nah, di sini kan di sini ada kita bisa tambahkan pairing device menggunakan WiFi ya. Nah, jadi kalau kita klik di situ, nah di sini dilihat kasih dampak bahwasanya untuk Android 11 ke atas ya, boleh kita pakai code misalnya, ini saya contohkan HP saya ya. Jadi kalau di smartphone ya, misalnya mau jalankan kan kemarin siapa yang bermasalah ketika buat emulator, lupa saya di grup. Siapa Bu Rama? Yang Vito coba memberi saran, kemudian ada juga Farhan juga memberi saran, si Saputra juga. Oh, Franz ya, Franz ya, yang Iya coba Pak, semalam membuat Pak. semalam ya, ya coba buat emulator tapi ada error. Nah itu bisa jadi memang kemungkinan bisa jadi banyak ya, bisa jadi memorinya cukup, bisa jadi ya RAM-nya tidak cukup atau memori C-nya mungkin tidak cukup, atau bisa jadi grafiknya tidak sanggup ya, karena kalau sudah pakai grafiknya tinggi itu akan memakan memorinya juga lebih besar, gitu ya, grafik VGA ya maksudnya. Nah di sini misalnya nih saya coba aktifkan si Anydesk ya. Ini saya aktifkan Anydesk. Ini saya remote ke perangkat saya. Hmm, 719 C. Nah, ini saya coba remote ke perangkat saya. Nah, mulai sekarang. Double ya suaranya. Nah, kan sudah muncul. Nah, selanjutnya kita pergi ke pengaturan. Nah, terus ke tambahan. Opsi pengembang. Nah, yang berikutnya itu kan kita masuk. Nah, di sini ada yang namanya bagging debug nirkabel ya. Jadi kita klik. Nah, aktifkan nirkabel. Nah, ini saya izinkan. Nah, pemasangannya ada dua. Ada yang menggunakan QR code atau menggunakan kode. Nah, ini saya balik ke sini. Nah, saya coba pakai wifi, pakai kode ya. Maaf, pakai QR code. Oke, dia minta scan. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bahwasanya HP saya sudah terkoneksi.
Nah, seperti itu. Kita tutup, maka di sini akan muncul. Nah, sini. Nah, nanti tinggal kita pilih di sini kita mau kemana. Ya, oke. Seperti itu ya. Oke, saya tutup dulu ini dashnya. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai physical device seperti itu ya untuk yang Android 11. Tapi di bawahnya, untuk di bawah 11 itu teman-teman harus tetap juga harus masih memakai apa kabel ya. Nah, ini baca. Jadi nanti kenapa tujuannya seperti itu? Agar kita bisa lihat ini di dalam logkit ya. Di sini nanti. Sini saya tutup dulu. Nah, di sini di bagian logkit. Nah, kita teman-teman bisa lihat nanti aktivitas HP-nya. Jadi nanti akan muncul di sini nama pikis yang sedang berjalan, apa nama pikisnya, ya. Kalau ini kan HP saya lagi saya mati, ya. Ini aktivitas dari HP nanti akan muncul di sini dia. Oh, udah saya matikan lupa saya. Nah, semua nanti kita bisa lihat bahwasannya di dalam folder kita itu akan terbuat nama filenya apa sesuai dengan file yang kita buat. Bagaimana kita tahunya? Kita akan melihat namanya nama package-nya di sini. Nah, kita lihat nama package, setelah nama package, kemudian ada file yang kita deklarasikan tadi. Nah, kalau tadi di sini kan terbuat namanya nama file.txt karena kita klik namanya buat file. Nah, setelah ketika diklik baca misalnya tulis, kemudian diklik hapus, nah langsung hilang. Nama file txt pada internal storage telah terhapus seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan cara lain. Nah, ini untuk yang berikutnya tentang data persistent. Persistent ini buat aplikasi untuk catatan harian. Kemudian aplikasi untuk validasi login. Ya. Jadi seperti ini. Nanti kita masukkan dengan passwordnya. Dan nanti disimpan. Nanti bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita buka, dia akan tersimpan. Nah, ya. Maaf. Nah, jadi waktu kita buka yang kedua, datanya masih tersimpan selama kita tidak klik logout. Nah, kalau kita klik logout, maka dia akan minta masuk ulang. Seperti yang teman di HP, di WA ya. Kalau tidak logout, maka ketika kedua dia akan tetap bisa. Nanti ini ada langkah-langkahnya, ya. Persistent. Nah, ini saya kirim lah ya. Saya kirim eh, apa namanya Bu Rama? Source code-nya ya. Source code-nya nanti bisa-bisa teman-teman bisa belajar. Oke, saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Bu Ramadhani. Halo Ibu Rama. Bu Rama, dengar suara saya Bu Rama? Dengar, Pak. Oh, oke. Ini Saya ngomong dari tadi lupain masih di mute. ini kan ada tapi bukan project ya Bu Rama. Oh iya, Pak. Cuman ada apa namanya? Ada materi tentang beberapa program. Jadi ini mungkin saya kirimkan aja dulu ke di sini ya, Ke di chat boleh, Pak? ke Atau chat nanti ya. kita kirimkan ke grup juga. Nah, ini saya kirimkan ke chat biar teman-teman bisa baca. Ini nah, oke mungkin Bu Rama mau apa yang lain sambil saya ini. Oke. Untuk teman-teman jangan
jangan lupa absensi check out ya. Sama nanti setelah ini silakan dikerjakan kuis untuk pertemuan yang ke-8. Mungkin sebelum sambil kita nunggu Pak Munziri, kita foto bersama dulu ya Pak ya. Oh, boleh boleh Bu Rama. Dengan senang hati Oke. Bu Rama. Mungkin bisa dibuka kameranya. Ya. Ya. Udah saya kirimkan ya Bu Rama. Satu lagi Oh, ada 2 nih. oh ya, baik Pak. Satu lagi jalan. Ini tugasnya dikumpulin gitu Pak, atau mereka cuma latihan aja di rumah? Sifatnya latihan. Sifatnya latihan, baik Pak. Nah, cuman karena latihan saya belum saya khawatir. Saya khawatir. Hmm, Mudah-mudahan dikerjain ya Pak ya. ya, karena untuk bahan mereka tuh, bahan belajar. Karena nanti ketika ketika apa ya? Ketika nanti Ujian. di asesmen ya, ketika Heeh. ujian asesmen, mereka akan biasanya ada yang diminta login, ada karena kan kita nggak tahu ya soalnya seperti apa karena eh, pihak panitia dari balai juga belum memberitahu tidak memberitahukan ke kita apa saja yang akan diujiankan. Nah, itu ada yang kemungkinan sama, ada yang kemungkinan beda, Bu Rama. Nah, ada yang pernah hanya diminta mereka pakai data untuk login. Oh. Nah, jadi untuk data persistennya login. Ketika pertama sekali itu harus minta username password. Nah, ketika akses yang kedua itu harus bisa masuk langsung tanpa harus login. Ada yang seperti Oh, itu, hanya diminta itu saja. oh gitu. Nah, ada yang lain nanti ada yang diminta seperti yang pernah itu ada penggalan program. Nah, nanti mereka diberikan penggalan program untuk lengkapi. Ada yang seperti itu. Nah, makanya kita nggak tahu, Nggak Rama. tahu. Tergantung Nah, makanya LSP-nya kalau bisa, nanti ya Pak ya. ya, makanya kita minta ke mahasiswa itu, ke teman-teman sekalian, kalau bisa banyak-banyak latihan gitu. Oke, baik. Terima Dua-duanya, kasih. dua-duanya udah. Oke, baik. Terima kasih Pak Munjir. Kita foto bersama dulu. Senyum semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada yang lagi yang ingin disampaikan Pak Munjir sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Kita nanti pertemuan 9 ya, ya, Oh ya, hari hari Jumat. Jumat ya. Hari Jumat pertemuan ke-9, Pak. Nah, kita di pertemuan 9 itu ada project ya, Bu Rama ya. Nah, project kecil. Oke. Nah, nanti projectnya apa kita lihat Di sama-sama. pertemuan. Pastinya yang berkaitan tentang data persisten, Bu Rama. Oke. Nah, oke, Bu Ramadhani. Oke, terima kasih Pak Munjir atas Ya, pemaparan materi sama-sama. hari ini. Kepada adik-adik jangan lupa untuk absensi check out dan pengerjaan kuis ke-8 di LMS ya. Sampai hari ini sampai jam 4 sore. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end-kan ya. Ya, terima kasih Bu Rama yang baik Eh, hati. Sama-sama Pak Munjir. Hmm.